Berdasarkan apa yang saya lihat di sini, ini adalah impulse drop lalu slow and messy move ke atas. Nah, skenario paling ideal untuk buy minggu ini adalah, nah pertanyaannya adalah kenapa ini udah all time high belum turun-turun. Nah, gejala yang ditunjukkan di sini, ya gejala yang ditunjukkan sementara ini adalah up, lalu ini konsolidasi. Konsolidasi ini artinya kemungkinan, menurut saya itu bukan potential reversal pattern, ya itu bukan reversal, tapi malah kemungkinan harga bisa terangkat kembali for another all time high. Hi traders, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu di Weekly Market Outlook. Kali ini untuk edisi tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 September 2025. Dan untuk mengawali minggu ini, kita akan start dari Forex Factory terlebih dahulu. Mengapa? Biar teman-teman pada tahu, untuk minggu ini, hari di mana market bakal volatile itu bukan di Senin, bukan di Selasa, tapi di hari Rabu, Kamis, dan nanti hari Jumat. Ya, Jumat itu khusus untuk GDP dari Inggris. Oke, jadi the real volatility ya baru bakal dimulai nanti pada hari Rabu, yaitu core PPI. Dan untuk minggu ini fokusnya itu adalah data CPI dari US pukul 19.30. Ya, CPI dari US 19.30 untuk minggu ini tanggal 11 ya 19.30, di mana perkiranya adalah 2,7%, sebelumnya menjadi 2,9%. Data CPI ini akan menjadi salah satu acuan atau pertimbangan bagi The Fed untuk minggu depannya. Oke, kita akan lihat minggu depannya. Itu akan ada pengumuman suku bunga ya, Fed Fund Rate tanggal 18 September pukul 1 dini hari, Kamis, di mana diperkirakan berdasarkan dari Jackson Hole yang terakhir di bulan lalu, The Fed diperkirakan bakal potong suku bunga ya. Nah, kita akan lihat sebelum mereka melakukan itu, mereka punya satu pertimbangan yang mereka patut evaluasi, yaitu nanti di hari Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Oke, itu adalah data CPI, inflasi di tingkat konsumen. Oke, seperti apa gambaran structure untuk minggu ini agar kita bisa plan the trade? Kita langsung aja ke chart. Oke, seperti biasa, yang pertama kita mau bahas itu adalah market gold terlebih dahulu. Untuk market gold, ini saya akan besarin. Oke, ini adalah time frame 4 jam. Berdasarkan apa yang saya lihat di sini, ini adalah impulse drop, lalu slow and messy move ke atas. Nah, skenario paling ideal untuk buy minggu ini adalah market dari sini, ya either dari sekarang atau naik lagi, drop di bawah 3511, then another push will come. Ya, jadi dari harga sekarang ataupun lebih tinggi, market berpotensi drop lalu up. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini udah all time high belum turun-turun. Nah, gejala yang ditunjukkan di sini, ya gejala yang ditunjukkan sementara ini adalah up, lalu ini konsolidasi. Konsolidasi ini artinya kemungkinan one more push, sehingga jadi seperti ini strukturnya, drop and then another up. Ideally adalah look for the buy kalau harga bisa break di bawah 3511. Oke, ideally ya, tapi pertanyaannya adalah apakah market harus selalu kasih kondisi ideal? Tentunya tidak. Tapi ideally untuk minggu ini di bawah 3511, saya tuh nggak akan ragu kalau ada buy set up, kita akan buy ya di bawah 3511. Oke, untuk minggu ini. Jadi biar teman-teman paham, ketika misalkan dari harga sekarang atau lebih tinggi dia drop kembali, even break di bawah ini 3511, menurut saya itu bukan potential reversal pattern ya, itu bukan reversal, tapi malah kemungkinan harga bisa terangkat kembali for another all time high. Kemarin itu udah nyentuh ya 3600 ya, possible another all time high di 3650. Oke, jadi itu skenario pertama, dari harga sekarang atau lebih tinggi dia drop kembali ke bawah lalu up. Oke, nah atau skenario kedua adalah masih skenario untuk up. Oke, dari sini dia slow and messy ke bawah begini. Ya, kasih complete correction seperti ini. This is the buy. Jadi buy pertama itu idealnya adalah di bawah 3511, di bawah ini. Any buy set up, take it for another upside, ataupun dari sini dia kasih complete correction, tidak harus break di bawah 3511 and then another up.
Oke, jadi berdasarkan apa yang terjadi sekarang, saya masih melihat gold potential naik ke atas. Any drop or any pullback itu adalah kesempatan untuk enter kembali sebagai buyer. Oke, jadi gold belum menunjukkan reversal pattern. Oke, yaitu untuk emas. Next kita akan bahas oil. Nah, untuk oil, kalaupun dari harga sekarang dia up kembali, misalkan naik di atas ini, ya harga 6510 high di sini, or even high di sini. Personally saya akan look for the sell. Kenapa? Karena bigger picture yang mengatakan ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, dan harga akan drop kembali, di mana ini A, ini B, dan ini C. C biasanya lebih besar sama dengan A, di mana area A sama dengan C yaitu 56.91, garis warna putih ini ya, 56.91. Kalian bisa lihat di sini where A equals to C itu adalah 5691. Jadi artinya adalah sebelum push naik ke atas ya massively, harga oil kalaupun dia naik dia akan drop kembali before another push ke atas. Oke. Jadi kalau dari harga sekarang dia pun naik di atas 6510 ataupun di atas top di sini 66, harga berpotensi drop kembali sebelum kita incer big buy ya, dimana where A itu equals to C for another up. Oke, itu untuk US oil. Market berikut yang mau saya bahas itu adalah ini ya. Oke. Ini adalah silver. Nah, untuk silver minggu lalu kita udah keluar dari market di 396.65 ini. Oke, so what's next? Nah, untuk silver saya juga nunggu ya, ini kurang lebih sama dengan gold ya. Kalau harga bisa break di bawah 40.40 ini ya, low ini. Oke, 40.40. Ya, biar saya tandai dulu di sini. Nih. Nah, ini ya, saya tandai garis horizontal. Nah, 40.40. Any buy setup di bawah 40.40 will be a great buy untuk break di atas 4150. Oke, untuk break di atas 4150. Jadi one more drop di bawah 40.40, any buy setup di bawah harga ini, take it for another upside to break di atas 41.50 kembali. Oke, itu untuk silver. Next, saya akan mulai bahas untuk market forex. Market forex pertama yang saya mau bahas itu adalah Aussie dollar. Untuk Aussie dollar, possible structure yang buat saya akan trade minggu ini kalau saya ketemu seperti ini. Oke, artinya saya akan incer buy setup di bawah harga 0.6483. Ya, ini ya, harga low di sini, di bawah ini. Oke, 6483. Any buy setup di bawah 0.6483 ya will be a great buy. Oke, karena kenapa? Karena ini adalah impulse A, B, C, up ya, expanding flat for another up. Oke, jadi plannya itu adalah incer buy setup ya, incer buy setup di bawah 0.6483. Saat ini dia mau drop, biarkan dia drop terlebih dahulu. Next market yang saya mau bahas itu adalah GBP USD. Nah, untuk GBP USD harga dari bawah ini pump naik ke atas, dan sekarang saya lagi incer untuk sell ya di sekitaran harga sekarang. Oke. Dengan SL di atas 1.3595. Oke, SL-nya di atas ini. Ini di atas garis warna merah ini. Oke, 3595. Target penurunannya adalah ini minimum ya, 1.3390 sampai dengan ini low di sini 1.3333. Oke. Ya, itu target penurunannya, SL-nya di atas ini. Oke, itu untuk GBP USD. Oke, market berikutnya yang mau saya bahas itu adalah Euro AUD. Untuk Euro AUD, potential structure-nya yang buat saya mau trade untuk minggu ini adalah kalau saya ketemu complete correction pattern seperti ini. Artinya saya akan mulai incar untuk ngambil cari sell setup ketika harga bisa break di atas 1.79335 ya. By the time dia akan jadi apa? Dia akan jadi impulse A, B, C, drop. Oke, expanding flat ya.
Pair ini sangat-sangat sering forming expanding flat. Jadi impulse A, B, C di atas ini, any sell setup, look for another downside, SL di atas ini. Oke, itu untuk invalidationnya di atas ini, ya. Itu untuk EUR/AUD. Next market yang saya mau bahas adalah EuroCAD. EuroCAD minggu lalu kita sempat ada sell, ya hit take profit, harga berbalik dan akhirnya hit stop loss di break even, ya, stop loss di break even. Dan setelah itu harga terbang ke atas seperti ini impulsively. What's next untuk minggu ini? Kalau ada market berbentuk seperti ini, kasih correction seperti ini, this is the buy for another upside. Jadi that's why minggu lalu saya itu berpikiran, ya, trade harus diprotect karena kenapa? Di depannya ini kita punya impuls yang besar. Ya, jadi kalau harga ini memang masih mau naik setelah kenaikan di sini, impuls di sini, dia akan kasih konfirmasi berupa complete correction for another upside, ya. Itu untuk EuroCAD. Next market yang saya mau bahas itu adalah Swiss Yen. Swiss Yen saya punya posisi sell di harga 185.568, SL saya di atas stop ini 186. At the moment saya nggak expect untuk break di atas stop ini karena kenapa? Kita punya complete correction impulse A, B, C. Ini adalah expanding flat saya, oke, ya, dan SL di atas ini, oke. Targetnya all the way down ke bawah, dia itu di 182.667 minimum. The best case dia break di bawah low di sini, ya, 181.50. Oke, itu untuk Swiss Yen. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah GBP Yen. Nah, untuk market GBP Yen kita ke bigger picture terlebih dahulu. Untuk GBP Yen kita ke time frame weekly. Nah, di time frame weekly saya sudah pernah jelaskan. Cuman market masih keep extending to the upside. Biar teman-teman pada paham bigger picture-nya itu seperti apa. Kita buat untuk yang downside pattern line-nya itu warna putih, ya, biar nggak kebanyakan nggak bingung. Jadi kalian tahu fokusnya di mana. Oke, fokusnya ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. At the moment ini adalah complete regular flat. Oke, masih bisa nggak harga extend ke atas? Nah, berdasarkan structure yang ditunjukkan di time frame lebih kecil, masih sangat possible harga extend ke atas dan ideally adalah di zona kotak warna biru ini. Ya, zona kotak warna biru ini adalah range harga dari 203.26 sampai dengan 208. Ini adalah range di mana ideally kita bisa look for the sell. Oke, at the moment belum ada. Oke, nah pertama yang saya mau sampaikan itu adalah kalau dari sekarang harga keep extending to the upside, naik terus ke atas, maka di zona kotak ini maka kita incar sell setup, ya, dengan invalidation kita tidak expect harga break di atas 208. Nah, drop ini bakal nganterin kita ke harga minimum adalah 184.40-an. The best case 180, ya, itu untuk GBP Yen. Nah, bagaimana dengan itu tadi structure yang ada di time frame besar, bagaimana dengan di time frame kecil? Kita drop down ke bawah. Nah, berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh time frame kecil di sini, lebih kecil di sini, yaitu impulse A, this is potential B, one more drop di bawah ini, terutama ini akan jadi expanding flat, oke, tanpa break low yang ada di sini, this is heading up, oke, heading up lagi. Jadi kalaupun harga drop di sini, ya, akan naik kembali, ya, hopefully bisa hit di area 203, oke, 203 sampai dengan 208, invalidation di atas 208. Oke, kita bisa look for the sell setup di sana, big sell ke bawah, ya. Target big sell itu tadi saya sudah jelaskan berdasarkan time frame weekly. Ya, ini saya hapus dulu. Oke, target untuk drop ke bawah itu adalah 184. Jadi dari 200-an ke 184 itu adalah 1500 pips lebih ke bawah. Oke, itu untuk GBP Yen. Nah, berdasarkan apa yang terjadi di time frame kecil, kalau dari harga sekarang dia drop ke bawah di bawah 19833, any buy setup di bawah ini, jadi artinya dari harga sekarang dia nggak langsung naik ke 203, langsung naik ke 203, dia naik dulu pelan-pelan, break di atas sekali lagi, drop kembali 19833, look for the buy setup untuk ke atas. Oke. Jadi sekali lagi dari time frame besar kita incernya sell ketika harga ideally hit 203. Kalaupun dari harga sekarang dia naik pelan-pelan nggak nyentuh 203, drop kembali ke bawah di bawah 19830-an, look for the buy setup untuk ke atas. Oke, jadi dari harga sekarang dia naik, drop sekali lagi pun dia akan naik kembali.
Oke, itu untuk GBP yen. Next market yang saya mau bahas adalah dollar Canadian. Ya, dollar Canadian, this is impulse. Untuk minggu ini kita akan nunggu complete correction something like this. Tanpa break low di sini, this is heading up. Ya, untuk USD Canadian dollar biasnya adalah upside. Kita lagi tunggu complete correction before taking the buy. Oke, itu untuk dollar CAD. Terakhirnya adalah dollar Swiss franc. Nah, untuk dollar Swiss franc, oke, untuk market forex yang terakhir, dollar Swiss franc seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya, A sama dengan C itu adalah di area 79870. Saya sudah punya posisi buy di 7970. SL-nya di bawah ini, low di sini. Oke, di bawah 7911. Oke, targetnya adalah heading up, minimum adalah 8130-an, the best case nih, 8170-an. Oke. Ya, atau kita bisa pasang di 8240, ya. Oke. Itu untuk target kenaikan dollar Swiss franc. Jadi untuk dollar Swiss franc upside directionnya, oke, SL di bawah ini sementara ini, ya, di bawah 7911. Kita punya posisi enter di harga 7970. Oke, itu untuk dolar Swiss franc. Kategori market berikutnya yang mau saya bahas itu adalah indeks. Ya, kita akan mulai dari Dow Jones. Untuk Dow Jones hari Jumat lalu terjadi another all time high 45.804. Oke, sehingga saya punya dua possible structure. Yang pertama adalah ini up, drop, slow and messy ke atas, lalu one more drop di bawah ini, oke, and then heading up. This is the buy. Oke, kalau ini yang terjadi ya, 45.200-an. Ini yang pertama. Skenario yang kedua adalah skenario yang lebih ideal. Jadi impulse A, B, C. Jadi possible juga seperti ini. One more drop, take this low or even this low, ya. Low yang pertama itu adalah 45.100-an, yang kedua itu adalah 44.900-an. Jadi skenario kedua itu lebih besar correctionnya, impulse A, B, C. Oke, ini ideally look for the buy ke atas tanpa break low di sini. Oke, yang skenario pertama tadi ya adalah ini bisa jadi impulse kita, drop, up, drop. Nah, kalau ini yang terjadi, this is your buy without breaking this low. Ya, jadi hanya dua ya kondisinya. Ya, sama-sama dua skenarionya ini adalah up. Jadi untuk Dow Jones minggu ini saya akan look for the buy after the complete correction or after the drop, ya. Berikutnya adalah US 100. Untuk US 100 pada saat ini potensialnya adalah apa? Potensialnya adalah saya nggak expect untuk break top di sini dulu. Oke, saya nggak expect sementara break all time high dulu. Jadi impulse A, B, C, drop. Oke, jadi setelah drop di bawah ini atau even di bawah ini, look for the buy. Jadi 3 level yang kita akan look for the buy, di bawah low di sini ataupun ini, ataupun paling ideal di bawah low di sini ya, 22 ribuan. Oke, yang di sini 22.600-an. Oke, look for the buy for another up. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini up, drop. Kalau sesuatu seperti ini terjadi di sini, maka artinya dia kemungkinan besar dia tidak akan break low di sini, dia akan naik dulu sebelum drop, sebelum another up. Oke, ya, jadi dua skenario, ya. That's why kita harus paham yang namanya structure, teman-teman semuanya. Oke, kalau kalian paham structure, kalian tahu, kalian nggak hanya nunggu satu skenario. Oke, ketika terjadi perubahan lain dari skenario pertama ke skenario kedua, kalian juga paham ini buy atau ini sell. Oke, but anyway, ini saya akan update nanti di hari Rabu ya. Saya akan update di hari Rabu. Cuma saat ini saya kasih dulu kira-kira yang saya lihat seperti apa skenario untuk buy. Look for the buy-nya di level mana. Dua-dua ini adalah kita look for the buy setelah complete correction atau drop ya, atau pullback yang terjadi. Oke, itu untuk US 100. Yang berikutnya adalah kategori market crypto. Untuk market crypto at the moment, ideally saya akan look for the sell ketika harga break di atas 117.300-an, at the moment 110.000. Apakah saya minat untuk buy? Enggak, saya enggak minat untuk buy at the moment. Ya, saya akan biarkan dia market naiknya dulu di atas 117 ribuan, dan saya akan look for the sell. Hal yang sama juga untuk Ethereum, saya enggak minat untuk buy.
Ya, at the moment harga break di atas 4.600-an, 4664 kita akan look for the sell. Oke, jadi dua market ini kalaupun dia naik, that is temporarily, ya, that will be temporarily. Setelah itu kita akan look for the sell setup untuk dua market ini. So, itu dulu untuk update di kesempatan kali ini. Kita akan ketemu lagi di live session minggu ini adalah di hari Rabu. Ya, hari Rabu itu nanti adalah tanggal 10 ya, 10 September. Oke, seperti biasa jam 8 malam. Trade with care, all the best. See you again Wednesday. Bye-bye.